Lapor, kami dari Dinas Kominfo Kota Banjarbaru selaku pengelola aplikasi Lapor akan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang menggunakan aplikasi Lapor. Nah, pada hari ini kita bersama Mas Teddy juga akan mencari target kepada masyarakat yang sekiranya dia atau telah menggunakan aplikasi Lapor. Yuk kita ikuti. Saya tahu dari banner di kantor. Oh, dari banner di kantor iya. ya? Waktu itu kan di Universitas Lambung Mangkurat di auditoriumnya kan ada kegiatan lapor ya, iya. Yang di 2019 ya? akhir ya kalau nggak salah ya. Benar. Yang dihadir oleh Menpan RB. Ya, betul. Oh, jadi waktu ada acara lapor Gustu Kampus. Iya. Pertama kali tahu Lapor saya dari dari Google. Dari Google. Kemudian ada dari iklan juga. Kebetulan juga ada dari teman di kantor juga ada loh web lapor gitu kan. Jadi gitu. jadi sekarang sudah nggak harus datang ke kantor Ya, lagi dan betul, sebagainya. betul. Jadi sudah tinggal langsung laporkan ke aplikasi seperti itu. Siap. Pelayanan aplikasi dari Dinas Banjarbaru atau pemerintahan Banjarbaru mengenai tentang gimana sih cara membuat surat Laporan pengaduan gitu ya. Oke. Yang pernah saya laporkan itu pertama mengenai penempatan tandon air untuk cuci tangan yang waktu awal-awal COVID marak di Banjarbaru. Kemudian yang kedua melaporkan kondisi penyalahgunaan jalan tembus dari Karanganyar sampai tembus yang ke PLN itu. Saya itu biasanya lebih ke infrastruktur sih biasanya. Baik. Tentang infrastruktur ya yang pernah dilaporkan ya. Yaitu pernah itu jalan sama PJU. Jalan sama PJU ya. Jumlah penderita corona, penderita COVID-19 di Kota Banjarbaru kemarin sempat menurun, kemudian meningkat lagi. Bagaimana kalau kita memang ikuti juga tes massal seperti itu. Jadi memberikan masukan gimana sih kita baiknya kalau tes massal di pasar. Pada saat itu kan orang ramai di pasar waktu itu. Nah, itu sih saya melaporkannya. Kalau menurut saya responnya cukup cepat karena setelah saya melaporkan itu selang sehari 2 hari itu sudah ditindaklanjuti seperti itu Mbak. Gitu ya. Berarti termasuk cepat ya? Iya cepat kan. Nah, kalau responnya sih bagi saya cepet banget ya. Kebetulan kan kemarin hari Senin kayaknya saya lapor, hari Rabunya sudah ditindaklanjuti ya? Ditindaklanjuti, sudah diproses. Terus dikasihkan syarat-syaratnya juga udah saya lengkapi juga. Jadi itu udah cepet banget sih Mbak. Oke. Kalau responnya sih yang saya rasakan sekarang ini yang cepat itu yang PJU. Oke, yang PJU paling ya. Ya sekitar 1 minggu udah lampu-lampu yang saya laporkan yang di depan kompleks saya itu udah dipasang semua. Yang padam juga udah dipasang gitu. Lumayan cepat sih. Kemarin sekitar berapa hari itu sudah ditanggapi, dan sudah diberikan semacam feedback ya, diberikan semacam feedback bahwa aspirasinya akan kami sampaikan. Kebetulan setelah beberapa hari kemudian, waktu itu Pak almarhum Pak Nazmi juga sempat memberikan semacam pernyataan bahwa Banjarbaru tidak melaksanakan tes massal, tetapi Banjarbaru memiliki strategi tersendiri, katanya kan seperti itu. Jadi strategi tersendiri terkait yang tracking, tracing dan sebagainya. Jadi pada saat itu saya merasa wah, aplikasi Lapor ini sangat terbantu nih. Saya ketika saya menyampaikan aspirasi kurang lebih 1 minggu sudah terjawab nih aspirasi saya seperti ini. Oh, dijawab. Kita punya metode tersendiri, akhirnya sampailah ibaratnya pendapat saya gitu. Oke, baik. Harapan saya untuk masyarakat Banjarbaru semuanya bisa mengetahui dengan baik mengenai aplikasi Lapor, bagaimana cara menggunaannya, dan bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk melaporkan hal-hal yang sekiranya memang perlu untuk dilaporkan untuk kemajuan Kota Banjarbaru. Dan untuk aplikasi Lapor sendiri,
saya harapkan kedepannya bisa tetap baik seperti ini, dan kalau bisa meningkatkan pelayanannya menjadi lebih baik lagi sehingga semuanya bisa tercover melalui aplikasi itu. Harapannya buat lapor itu mungkin banyak yang nggak tahu ya Mbak, mungkin bagian situnya bisa diberikan kayak iklan-iklan gitu sama masyarakatnya biar tahu gitu kalau lapor itu cepet banget gitu. Oke. Berarti sosialisasinya mungkin lebih masif lagi gitu ya, agar masyarakat lebih tahu. Oke, baik. Harapannya sih ada dua sih. Yang pertama untuk Pemko ya, itu Pemko kan skupnya. Iya, skupnya Pemko Banjarbaru. Kalau saya sih supaya lebih responsif lagi lah, lebih cepat lagi. Baik, lebih. Misalkan ada pengaduan ya itu kan sifatnya dari masyarakatnya, dari warganya gitu. Jadi tadi mungkin lebih responsif gitu ya. Mungkin yang kedua apa Mas? Kalau sosialisasinya sih yang lebih masif gitu ya. Kalau setahu saya baru cuma yang Ghost to Campus itu kan. Kalau yang di misalkan ada di kelurahan, Free Day, misalkan di kelurahan. Harapannya kalau bagi saya sebagai masyarakat ya, aplikasi lapor ini lebih merakyat kalau menurut saya ya, supaya kedepannya supaya lebih merakyat. Jadi ketika ada laporan-laporan masyarakat, ketika ada fenomena-fenomena atau kejanggalan yang terjadi di masyarakat, masyarakat tersebut bisa langsung serta-merta melaporkan ke aplikasi lapor, yang tentunya memang tidak sembarang lapor ya, kitanya tidak sembarang lapor, tetapi masyarakat ibaratnya sudah diberi kebebasan akses untuk berbicara, diberi kesempatan yang lebih leluasa, jadi nggak harus yang berbelit-belit dengan prosedur, kadang lapor ke sini nanti harus ke sini. Dengan adanya aplikasi lapor, masyarakat cukup menggunakan gadget mereka bisa langsung melaporkan seperti itu. Saya berharap walaupun dalam kondisi pandemi ini tentu aplikasi lapor ini tetap berjalan dengan sangat baik. Jadi kita bisa mempertahankan peringkat kita yang kalau di 2018 kita dapat penghargaan di Batam 25 besar, kemudian 2019 di Jakarta dapat penghargaan 10 besar, minimal kita bertahan. Dan saya melihat, saya memantau aplikasi lapor ini, responnya walaupun dalam pandemi ini tetap responnya sangat baik, dan memang banyak laporan masyarakat itu terkait dengan penanganan kesehatan ya, walaupun dalam kondisi sekarang laporan-laporan tentang infrastruktur ini kita agak kesulitan karena memang ada arahan dari pemerintah pusat untuk refocusing dana-dana itu agar terkonsentrasi di bidang penanganan COVID-19. Tapi saya lihat semangat kawan-kawan, respon terhadap laporan masyarakat tetap terjaga, tetap sangat baik, dan saya yakin optimis itu bisa mempertahankan minimal mempertahankan prestasi kita di 2019. Ini ada sedikit bingkisan sih sebenarnya, tetapi juga salah satu bentuk sosialisasi kami kepada masyarakat. Di antaranya ada muk lapor, ada tambu, dan juga ada topi, dan juga masker yang tentunya sekarang ini kita tidak bisa lepas dari masker. Nah, oke, baik, karena ini adalah sudah seperti janji saya tadi, maka saya akan serahkan ini kepada Mbak Oli. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya.